acara selanjutnya, sesi diskusi bersama Habibinya Al-Hasani, yaitu Bapak Hadril Busudin. Kita panggil Bapak Hadril dengan pantun. Main gitar sambil bernyanyi. Lagunya indah sekali. Pak Hadril, mari diskusi. Ibu Erdita siap untuk beraksi. Kepada Bapak Hadril, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Erdita. Ya, makasih Pak Dril. Adil, Ya, agilah nasihat seketik ke Adinda Bos Balago ke semenit Pak Adil. Beliau sudah jadi ulama, sudah penceramah, tapi belum memahami Quran. Sekarang saat belajar Quran, istiqamah Pak Adil. Silakan 1 menit aja Pak Adil. ya. Siapa nama? M akhir, Muhammad akhir. Oh, Muhammad Akhir. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Muhammad Akhir. Waalaikumsalam. Ya, beginilah kami Pak Ustadz. Ya, kami belajar gramatikal Al-Quran. Dan selamat juga kepada Pak Ustadz Akhir. Mau belajar gramatikal Al-Hasani ini. Sudah. Setelah kami pelajari dan setelah kami ikuti beberapa metode, memang metode Al-Hasani ini luar biasa. Ya. Artinya bagi kami yang awam-awam yang bukan berlatar belakang pesantren, memudahkan kami untuk memahami ayat Al-Quran. Jadi dengan istilah-istilah yang sangat disederhanakan dalam bahasa Indonesia. Jadi insya Allah kita bisa memahami. Amin. Jadi itu Pak Ustadz Akhir. Ya. Jadi kami sinyal. Pak Adil kemana Sinyal. Tutup aja kamera Pak Adil kalau gitu. sehingga dan kemudian selanjutnya menambah kata. Ya. Udah kedengaran suara saya Pak Ustadz? Tutup aja kamera kali Pak Adil. Iya. Udah. Oke, ya. Iya. Oh iya. Ya Bu Adita. Apa namanya? Yang pertama kita temu innallazina amanu, gitu kan? Nah ini Pak Adil. Selama ini kan kita mengurai Pak Adil. Kita tanya mau Adil. Ina mempatahkan kata benda di belakangnya kan gitu Pak Adil. Ya. Apakah alazina ini dipatahkan oleh ina? Berarti aslinya adalah alazaini aslinya. Jadi kan ada ina menjadi alazina. Apa begitu Bu Adita? Bukan Bu ya. Kenapa bukan? Ini kan ina itu kan mempatahkan kata benda di belakangnya. Enggak. Nah, di sini dampaknya adalah alazina. Nah ini patah dari ina. Aslinya Ini adalah kan- alazaini. Ini kan jamak Bu ya. Jadi Tetap alazina. bukan alazaini aslinya itu. Bukan. Ya Pak Del, Ini gimana kan Pak Del? ganda. Oh, itu ganda. Alaza ini kan ganda. Ini kan Kan jamak. Pak Del tahunya ina ini mempatahkan kata benda belakangnya. Jadi alazina, oh ya patah gara-gara ina nih. Pasti aslinya alazaini kata Pak Del kan. Nah, itu Pak Del. Iya. Buya kan suka menggoda Buya. Iya. Jadi Bukan Batman. Enggak. iya. Ini begini. Secara gramatikal ya, amanu. Amanu itu pelakunya apa? Pelakunya hum. Kirinya waw sukun alif. Oh gitu. Hum di sini secara gramatikal yang kita ambil yang mana? Hum itu alladzina. Oh, alladzina. Ya.
andaikan alladzina itu kita rubah menjadi alladzi, perubahan apa yang terjadi? Allazi berarti tunggal. Jadi Kalau pengaruhnya ke Tunggal aman itu gimana? amanah. Innalazi amana gitu ya. Amanah. Ya. Pengaruh juga ke wa amilu. Jadi pengaruh apa ini? Amilunya? Amilunya, Bu? Amilu jadi amilah. Panjang A-nya. Enggak, Enggak banyak. amilah. Amilah Amilah. aja ya. Ya. Innalazi Karena amana pola wa pahala. amila. Gitu ya. 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 Yahdihimnya juga berapa kali, Pak Ustaz? Ya, yang mana? Yahdihimnya juga Oh, berapa jadi nggak kali? berubah. Jadi nggak berubah. Itu kan Rabuhun. Kan dia kalau Oh, him itu kan Ya. Rabbuhu jadinya. Ya. berubah juga di sana. Ya, yadihi menjadi yadihi, yadihu, Jadi hu, Rabuhu. Ini mantap Pak. Betul Radar. Iya Belakang betul. sama Sudah nyambung Pak dokternya. imanihim pengaruh juga. Imanihi Iya. jadinya. Karena Imanihi. satu orang kan, bukan Oh, him pengaruh lagi. semua ke belakang. Tajri Tunggal ya. mintatihi jadinya. Pengaruh semua itu. Betul, Panjang Ustaz. rentetannya Bu ya. Panjang Betul. rentetan. Sampai imanihim. Sampai ke belakang itu. Ya. Sampai ke imanihim, tahtihim. Ya. Ya. Dampak gramatikal Al-Quran itu. Wah, Ya. Berubah pelaku, berubah semua. bahas semua berubah. Ya, terima kasih, Ustaz. Iya, makasih Pak Dokter. Ya. Kita lanjut. Ya, Andaikan alladzina itu kita ganti dengan allati. apa jadinya? Alati itu perempuan, jadi perempuan jadi Kenapa lama Bu Adita? amanu. Alati jadi apa jadinya? Alati itu jamak perempuan. Alati kan sebenarnya pertanyaan paling kalau pelakunya iya apa? Oh Amanat. iya jadi amanat. Itu. Tapi kalau alati baru aman. Kalau iya. kita rubah dengan allati. Baru Alati pelakunya mana? Aman. alati amanna. Gitu. Amanna. Ya. Ini kenapa dikatakan pola kata kerjanya amala pada amanu? Kenapa pola? Karena alif itu ada dua itu, jadi karena alifnya patah panjang, alif awal. Ini kan alifnya kan hanya satu nih. Enggak, itu alif patah panjang tuh hanya dua, Bu. Pak. Oh, harkatnya. Ya, alif patah panjang dua harus jadi amanu. Jadi alif patah panjang itu dua alif ya. Apa aja itu? Ya. Alif pola. Alif pola tambah alif. Alif kakak kata. Kalau dalam tahsin Pak Ade namanya matabi'i. Nah, itu tahsin itu. Tapi kalau kita gramatikal, satu alif pola, satu alif akar kata. Itu sisi pandangnya Pak Ade. Iya. Itu bedanya ya. Oke. Kita bikin KBPA-nya. KBPA-nya pola af'ala jadi muf'ilun. Jadi mu'minun. Mu'minun. Kalau ganda? Kalau ganda mu'minani. Ya. Kalau jamak? Mu'minuna. Saya nggak mau kalah dengan Pak Dir. Saya nggak mau kalah nih. Kalau KBPA perempuan gendernya subjek tunggal, subjek ganda, subjek jamak. Tapi gendernya perempuan, Bu. KBPA. Mu'minatun. Silakan. Mu'minatun. Ya. Mu'minatani.
Mukminatun. Ya. Oh. Kalau objek? Kalau objek mukminatan Ya. tunggal, mukminataini Ya. jamak ganda untuk jamaknya mukminatin. Alhamdulillah. Silakan Pak Der, kembali Pak Der. Ya, sekarang kita bentuk KBKK-nya. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, bagaimana Bu Erdita mencari KBKK dalam rumus, dalam kamus? KBKK-nya itu pola af'ala jadi if'alun. Cukup dulu, belum masuk sekarang ini. Ini akar katanya apa? Akar katanya aminah. Aminah. Pertanyaan saya, Ya. bagaimana mencari KBKK di dalam kamus Kamus Mahmud Yunus? Yang Cara pola fa'ala kan mencarinya. pertanyaan. Yang pola fa'ala. Oh, Pola fa'ala. di kamus kan mencarinya di aminah dulu. Ya. Nah, terus karena dia pola af'ala jadi masukkan rumus Apa sih katakan tadi? di rumus KBKK if'alun. Oh, Nah, yang umum Pak Der ya, yang pola fa'ala. yang fa'ala dulu. Oh, fa'ala langsung ke akar kata halaman Dalam tanda akar kurung kata ya. aminah. Dalam tanda kurung kan. Ya, dalam tanda kurung dia pertama KKL, yang kedua KKSAD, ketiga KBKK. Ya. Ya KBKK. Amnan ini Pak Der. KBKK untuk pola fa'ala. Apa Ya. KBKK-nya pola fa'ala? Amnan itu ya. Amnan halaman 49. Ya. Nah, sekarang Amnan, ya Amnan ada Amnun. Amnon ya, Amnon ya. Amnon. Bagaimana rumusnya KBKK untuk pola af'ala? Untuk pola af'ala rumusnya if'alun, jadi imanun. Kalau gitu imanun. Apa terjemahannya? Imanun berarti keimanan. Keimanan. Itu ada Rusia ya Bu Erdita. Kata benda tadi, kata benda imanun ada Rusia nggak? Dia. Imanun ada Rusianya? Dia. Oke, itu sifat Rusianya gimana sih itu tuh? Imanun jadi berubah. Dari mana ke mana perubahannya? Dari alif. Oke. Alif. Jadi imanun aslinya. Ya. Imanun perubahan jadi dari alif ke ya. Ya, alif jadi ya, jadi imanun. Oh. Kalau gitu saya nanya juga ke Bu Erdita nih Pak Ade, sebentar Pak Ade ya. Coba Ibu cerita tentang Rusia deh, kita dengar semuanya nih, banyak dari 173 orang ini kita mau dengar nih dari Bu Erdita. Gimana sejauh ini pemahaman Ibu tentang Rusia? Silakan Bu Erdita. Rusia itu adalah semi irreguler Al-Hasani. Satu-satunya penemuan dari Buya Hasrizal di Al-Hasani. Irregular itu ada 3 huruf, alif, waw, dan ya. Sifatnya berubah, menghilang dan melebur. Ada 9 poin dari kaidah Rusia itu. Jadi kalau akar kata memiliki salah satu atau dua atau ketiganya dari huruf sia itu, maka dikatakan huruf sia. Akar kata menggunakan huruf sia sesuai dengan kaidahnya masing-masing. Jadi kapan dikatakan dia huruf sia, Bu Erdita, tegasnya kapan dia bisa dikatakan huruf sia? Kalau dia di dalam akar kata. Kalau bagian dari akar kata dia ya? Ya, bagian akar kata. Nah, sekarang pertanyaan saya jadi, kalau dia bukan akar kata, jadi apa dia? Dia bisa ciri kata benda, bisa ciri jamak. Bisa jadi superlatif. Satu lagi apa? Pola. Pola. Superlatif. Iya. Superlatif ya. Jadi kalau alif, waw, dan ya itu. Iya. Pola kata benda atau pola kata benda jamak atau dia adalah KBSL gitu ya Bu Erdita ya. Iya Bu ya. Oke, saya kembalikan kepada ya.
Kita lanjut amilu. Ya. Ini pelakunya hum ya. Amilu pelakunya hum, Ya. jadinya waw sukun alif di akhir. Ya. Pola kata kerjanya apa? Pola kata kerja fa'ala, Akar katanya akar katanya amila. amila. Apa namanya? Kita bikin KBPA-nya amila. Yang KBPA-nya karena pola fa'ala jadi fa'ilun, jadi amilun. KBKK-nya yang sering kita temukan dalam KBKK-nya bisa jadi amalun. ya, amalun. Amalun. Itu tunggalnya kan? Ya. Ada nggak dalam kamus jamaknya? Jamaknya a'malun. Ya, amal tambah alif. Itu dalam teori tadi yang sudah diskusikan yang punya tadi. Ya, mantap. Jadi KBPA-nya sudah, KBKK-nya sudah. Ya, lanjut. As-solihati. Saya kasih ke host PMI mentah-mentah saya PMI berapa kali. As-solihati ini apa gendernya, kata bendanya? Gendernya perempuan, Pak Adil. Oh ya. Karena ati. Ini ditulis jamak. Tanda jamaknya apa di sini? Jamaknya ada ati di belakangnya, Pak Adil. Gitu. Ciri jamaknya. Ini kan ada sot tasdik nih. Sot tasdik apa ini? Ya, itu tasdik itu alif lam samsiyah. As-solihah. Alif lam samsiyah tahsin. Iya, tasdik ya. Kita bikin KBPA-nya. Ini kan KBPA ya? Itu KBPA mu'anasnya. KBPA apa nih? Pola fa'ala ya? KBPA fa'ala. Ya. Ya. Akar katanya apa di sini? Akar katanya soluha, polanya fa'ala. Oh ya, soluha. Nah, kita rubah pola kata kerjanya menjadi af'ala. Bagaimana KKL-nya? Af'ala jadi aslaha. Apa perbedaan terjemahannya pola fa'ala dengan pola af'ala? Kalau af'ala jadi mekan. Bukan. Terjemahan ayat Oh, sebentar. Kalau aslaha artinya mengerjakan dengan baik. Memperbaiki atau mengerjakan dengan baik. Mengerjakan dengan baik, ya. Kalau pola fa'ala? Kalau pola fa'ala baik atau tidak rusak. Baik ya. Apa perbedaannya KBPA pola fa'ala dengan pola af'ala? Kalau pola fa'ala jadi fa'ilun, jadi solehun untuk apanya laki-lakinya. Untuk af'ala jadi muf'ilun, jadi muslihun. Iya. Ya. Tadi kan baru tunggal. Jadi sekarang jadikan ganda jamak untuk pola fa'ala dan juga ganda jamak pola af'ala. Yang soluha ya. Ya. Untuk pola fa'ala jadi solihun, solihani, solihuna. Untuk pola af'ala jadi muslihun, muslihani, muslihuna. Oh iya. Tapi itu gender laki-laki ya. Ini gender perempuan yang kata ini. Jadi ini terjemahannya yang baik-baik gitu kan? Iya. Oh ya, kita mengikuti ya. Kita ketemu Yahdi.
Yahdi ini pelakunya, Pelakunya karena ia jadi huwa. oh huwa. Kalau gitu secara gramatikal ini kan huwa. Kok nggak nampak nih? Oh, huwanya yang mana nih? Mana yang huwanya ya? Secara gramatikal. Rabbuhum. Huwanya. Huwanya Rabbuhum. Oh, rabbuhum. Kenapa rabbuhum? Karena domah Rabbunya. Karena domah. Nih Pak Del, lagi-lagi saya bilang deh Pak Del, nggak semua orang tahu nih Pak Del. Ya. Semua Oh. kita tanya Pak, akhirnya nggak tahu nih dia. Rabbuhum. Nah. Kenapa Rabbuhum pelaku dari Yahdi, Bu Edita? Karena Rabbu itu domah harokatnya. Doma yang hu atau doma yang bu? Yang bu, Rabbu. Bukan yang hu-nya itu. Hum kan otomatis jadi hum, mereka. Hum kan kata Begitu, ganti. saya bertanya kepada Bu Edita, kapan KBM itu baik 2 kata atau 3 kata dinyatakan subjek dan objek oleh harkat huruf mana itu? Kata pertama kah, kata kedua atau kata ketiga kah? Kapan, apa tadi Bu ya? Kapan KBM itu berfungsi sebagai subjek dan objek yang ditujukan oleh harkat. Nah, harkat yang ditujukan itu kata benda pertamanya kah, kata benda kedua kah, atau kata benda ketiga kah? Kata benda pertama Bu ya. Oh, itu ya, kata benda pertama yang menetapkan ya. Kenapa tidak kata Iya. benda kedua? Kenapa tidak kata benda keduanya? Karena kata benda kedua ngikuti kata benda pertama posisinya. Udah Pak ya, oke ya. Udah pasti Ya, kasrah dia kata ya. gantinya ngikuti kata Oke. kata benda. Sama dengan Bu Erdita Agustina Palembang. Kan 3 kata itu kan. Maka Ya. yang menentukan subjek objek itu adalah Bu Erditanya, bukan Bu Agustina, Ya. bukan Palembang. Ya. Ya. Nah, Betul. Erditu berarti subjek kan. Kalau Erdita objek. Ya. Gitu ya. Oke, silakan Pak Del. Ya, Bu ya. Kalau begitu, kapan terjadi perubahannya menjadi Rabbihim? Rabbihim. Ya. Kalau dia subjek. Kalau dia objek. Ada Di huruf depannya. Kan kasrah, huruf Ya, mir. ada huruf jar di awal ya. Ya, Ini Rabbihim. ada huruf jar ini. Ada huruf Ya. jar. Baru Rabbihim. Jadi kita sekarang udah ngerti kapan posisinya sebagai subjek, kapan sebagai objek, dan kapan ada huruf jar di depannya. Oh ya, ya betul. Ya. Pak Adil. Ya. Yahdi ini bagaimana cara mencari akar katanya? Ya, itu dibuang ciri KKSD-nya, tinggal 3 huruf hadaya. Jadi tinggal cari kamus hadaya. Oh gitu. Ya, ternyata didapat memang hadaya. Bu Erdita, saya pernah menemukan kata hadaya itu menjadi yahduna. Kalau gitu nanti kaidah berapa Ibu pakai itu mencari katanya? Yahduna. Yahduna. Jadi yahduna itu. Yahduna jadi dibuang KKSAD-nya, ciri KKSAD-nya yahdu jadi yahdu sukun harokat. Nah, terus kaidah berapa sukun tuh? Harokat. Sukun harokat. Sukun harokat. Kaidah 1 dan 7. 7. Dalam KKSAD dibuang ciri KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat. Maka tambahkan huruf ya di belakangnya dengan try and learn. Itu baca materi atau di luar kepala tadi? Insya Allah. Berdita nggak boleh lagi baca materi, harus disebut dengan langsung, automatically. Iya, siap. Oke, siap Pak Del, langsung Pak Del. Pak Del masih mute, Pak Del. Pak Del. Pak Del masih mute. Apa mental Pak Del ini? Oh, enggak. Nah, oke. Oh, 2 perangkat Pak Del, 2 perangkat ya?
Ya, 2 perangkat ya. Jadi saya dengan HP. Oke, lanjut Pak De. Ya, kebetulan ada nelpon tadi. Yahdi. Yahdi itu akar katanya tadi hada ya. Ya, Artinya ada. memberi petunjuk gitu kan. Memberi Tetap petunjuk. hadaya dulu Pak De. Akar kata 3 huruf dulu. Hadaya. Dibaca Hadaya. Ada. Biar nampak 3 hurufnya dulu ya. Ya. Hadaya. Ini kan pola fa'ala. Kalau polanya itu dirubah menjadi pola ifta'ala, KKL-nya apa? KKL-nya ibtialun. KKL untuk KKL, pola Ifta'ala. Ihtada. Apa? Ihtada. Tada ya. Ihtada ya, ihtada. 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 Apa bedanya KBPA pola fa'ala dengan pola ifta'ala? Kalau fa'ala jadi fa'ilun, jadi hadiun, jadi hadin. Kalau ifta'ala, kalau ifta'ala jadi iftialun. Pola KBPA-nya. KBPA. Muhtadiun. Jadi muhtadin. Menjadi muhtadin ya. Muhtadiun hasilnya. Jadi kalau gitu terjemahannya pola fa'ala dengan apa perbedaan terjemahannya? Pola fa'ala jadi KBPA-nya KBPA yang memberi petunjuk. Pemberi petunjuk. Pemberi petunjuk. Kalau muhtadin? Kalau muhtadin itu yang ifta'ala ya. Yang mendapat petunjuk. Yang mendapat petunjuk. Muhtadiun. Ya. Mantap. Cuman dilangsungkan nggak bisa Pak De. Mesti yang mendapat. Kalau misalnya yang memberi petunjuk kan pemberi petunjuk bisa. Yang mendapat petunjuk apa? Pendapat petunjuk. Nggak bisa ya? Bahasa Indonesia-nya Pak De. Kalau yang memberi petunjuk kan bisa pemberi petunjuk. Bisa langsung. Ya, pemberi petunjuk. Yang mendapat petunjuk apa tuh? Pendapat petunjuk. Nggak bisa Bu ya. Agak nggak bisa nggak? Nggak ada. Jadi itulah kelemahan bahasa Indonesia ya. Itulah kelemahan bahasa Indonesia. Tidak ada seutuhnya yang bisa mendampingin murni kata kerja atau kata benda terutama kata benda ya dalam menerjemahkannya. Tidak semua ada. Makanya kadang-kadang kata bendanya kita mikir-mikir apa bahasa Indonesianya ini ya. Nah, memang nggak ada, Pak De, nggak ada. Kenapa nggak ada ya? Karena kekurangan gramatika, kekurangan kosakata bahasa Indonesianya Pak De untuk menerjemahkan Al-Quran. Lanjut Pak De. Ya. Jadi kalau gitu kita sudah sampai Tuhan mereka sedang akan memberi petunjuk kepada mereka ya. Ya. Bi imanihim. Ini sudah kita bahas tadi ya. Imanihim. Jadi kakak. Pola kata bendanya alun. Alun ya. Artinya keimanan. Jadi keimanan mereka. Kalau ini kita rubah menjadi keimananku, bagaimana ini ya? Imani, jadi ada ya sukun. Oh, imani ya. Keimanan kami. Imananna. Imanina kalau di sini. Imanina. Kan tuh posisi nanti. Ya. Nahnu. Iya, nano. Imanina. Ini kan keimanan mereka kan imanihim. Keimanan kalian. Imanikum. Keimanan engkau. Imanika. Oh iya. Keimanannya. Imanahu.
Imani, imani. Im- Ya, gimana tuh ya kalau laki-laki? Imani, Kalau Gimana konteks Bu ya? imanihi ya. imanihi. Ya, Oh, imanihi ya, oh hi, ini hi. karena huruf jar ya, Imanihi imanihi. kalau ada Ya, P-nya ya, ya. ya, 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 ya. Kalau tidak Bi, bi. ya, imanihi. Imanihi. Ya, ya. Ini karena huruf jar, ya. Oke. Terus lanjut. Tajri. Tajri ini, iya pelakunya nih. oh kenapa ya? Kok nggak anta? Kan bisa aja anta nih. Ya, kenapa tuh? Kenapa nggak anta Bu Ardita? Karena anharu itu. Tajri. Pertama konteks Tajri. ya. Kalau masuk Ya, anta nggak konteks. masuk konteksnya kayak. Ya, Ya. nggak nyambung. Masa engkau mengalir ya Bu Ardita ya? Iya, 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 iya. Berarti dia. Dia ini siapa di sini? Dia itu anharu. Kenapa anharu? Karena domah. Nah. Harokat Kenapa domah. anharu Bu? Kenapa? Karena harokatnya domah. Itu domah ini menyebut. Jadi harkat domah nih sambil ngajarin yang sebelah saya Bu. Anharu, Ya, anhara, ya. beda ya Bu? Ya, anharu subjek, anhara Objek dari kata tajri. Ya, Berarti tajri. sungai mengalir di bawah mereka ya. Ya. Jadi Terjemahannya biasa mengalir sungai-sungai di bawah mereka kan, mengalir sungai-sungai. Biasanya sungainya taruh ke depan, sungai mengalir. Ya, karena subjek. ya. Jadi ini kenapa ini disebut jamak? Apa tanda jamaknya di Jamak sini? karena sesuai kamus polanya ada alif awal dan patah panjang di huruf keduanya. Iya. Nah, itu yang kita maksud tadi Bu Ardita. Kalau alif Ya, dia jamak. sebagai Ya. dia harus siap. Ya, Alif dalam kata benda bisa Kata benda. sebagai pola jamak. Ini dia. Ya. Jamak ini dia contohnya. Ciri atau pola. Ya. Iya. Ini akar katanya naharo ya. Naharo ya. Kalau polanya dirubah menjadi pola fa'alun. Apa ini terjemahannya? Fa'alun. Naharun. Fa'alun jadi naharun. Ada Ya. tuh. Siang atau malam? Siang atau malam? Naharun siang. Itu hebatnya. Iya. Jadi kalau Jadi baca berubah. Ba'an Harun jadi sungai, Naharun jadi siang. Aduh, Jauh. salah baca jadi salah arti dong. Salah, iya. Merubah pola kata benda saja sudah berubah. Berubah arti. terjemahannya. Berubah Iya. arti. Berubah arti ya. Mantap. Lanjut. Fi karena domah. jannatin Nanti naim. Ikutin terus. Jannah ini kata benda jenis gendernya apa jannati ini? Jannatin itu mu'anas, perempuan. Jangan jangan pakai Salah. Jangan Joanna Maaf. tuh perempuan Ya, ya. perempuan. Nanti HP saya berdendering nanti di WA sama teman-teman yang lain. Maaf. Itu plus. Itu sih Perempuan. nggak salah, Pak. Tapi itu tempat lain ya, Bu. Nggak salah, saya Iya. tapi tempat lain. Karena tamar butonya. Ya. Tamar buto akar kata janana dibaca janna. Apa terjemahannya itu janana itu? Janna itu menutup. Jadi kalau gitu kira-kira surga itu tertutup untuk orang-orang yang kafir. Menutup untuk orang-orang yang jelek. Ya. Orang kafir. Orang mereka yang tidak dari Allah tertutup ya. Iya, tertutup, menutup. Kira-kira yang gitu Ya, kira-kira gitu, Pak De. Kira-kira gitu Kira-kira. ya. Naimin. Ini kok kasroh kok di ujungnya kenapa nih? Naimin. Karena KBM kata kedua dari KBM jadi kasroh cirinya.
ciri dari Iya. KBM-nya. Jadi kalau begitu secara gramatikal ini kan ada hurufnya, huruf jar di depan nih. Nah, Ya. huruf jar ini sebagai ciri apa? Huruf di Ciri depannya. ciri untuk mengkasrohkan kata benda di depannya. Yang pertama ada ciri bahwa di belakang itu kata benda kan gitu. Ya, ya, Nah, ya betul. kata benda. Ya, salah satu ciri. Kemudian kata bendanya jannati kan gitu. Ya, Nah, jannati. Nah, yang dikasrohkannya kan yang jannah ini kan. Ya, jananan, Berarti- jannatan aslinya. Nah, ya. Jadi dikasrohkan jadi jannatin. Aslinya jannata, Ya. jannatan. Nah, itu kasrohkan. Nah, karena sudah kasroh, maka naimun ini naimun. Oh, iya. Nah, Naimi jadi. menjadi Oh, naimi. termas lagi Nah, sih. polanya Iya. apa? Polanya Karena polanya fa'ala. pola kata kerjanya Pola fa'ala. kata kerjanya. Polanya, Fa'ala. Kata bendanya jadi fa'ilun. Oh, jadi sebenarnya kan kalau terjemahan yang lebih tepat sebenarnya kalau ini KBSL sangat nikmat gitu loh. Iya, Sangat- tapi lebih dianukan lagi oleh Buya, penuh kenikmatan jadi. Memang sangat, tapi lebih Iya. apa lagi? Lebih indah lagi maksudnya kata Buya. Memang Iya. sangat nikmat aslinya, tapi Iya. enaknya dengan penuh. Sangat kenikmatan mungkin beda dengan penuh kenikmatan ya. Betul. Yang jelas KBSL Pak Adil. Dipercantik lagi, Pak Adil, Iya, dipercantik lagi. Saya Pak Adil minta ado Pak Adil. Apa saja pola kata kerja dengan akar kata nauma itu yang ditemukan dalam kamus? Yang nauma Silakan Bu. ada Ya, pola kata kerjanya. pola kata kerjanya ada 1 nauma fa'ala, 2 na'ama itu fa'ala, 3 an'ama af'ala, 4 na'ama fa'ala, 5 tana'ama tafa'ala, 6 tana'ama tafa'ala. Ada 6 pola. Ya. Ya. Kan? Ya. Di dalam surah Al-Fatihah ada tuh kan? Ya, An'am. An'am. Itu artinya apa? Pola kata kerjanya An'am apa itu jadi memberi nikmat, Pak Adril. An'am. Pola af'ala. Pola af'ala. Jadi An'am. artinya Af'ala tuh. Ya, af'ala. Engkau telah. Iya. Af'ala. Engkau telah. Pelakunya. Engkau telah memberi nikmat. Ya. Engkau telah memberi nikmat. Sudah mantap Bu Adita nih. Ini calon pembimbing nih Pak Ustadz. Ya. Bisa aja Pak Adril. Terima kasih Pak Adril. Ini kan memang ditunggu-tunggu kawan-kawan Pak Adril kalau untuk tanya jawab ini memang untuk pengayaan lah untuk apalagi yang pemula memang membantu banget Pak Adril. Jadi karena pertanyaan Pak Adril sangat dalam dan luas gitu. Ya, kemana-mana Ibu Rita ya. Iya, menyebar gitu dalam dan luas. Makasih Pak Adril. Ya, sama. Ya. Amin. Nah, inilah. Makasih Bapak Ibu semuanya, tutup Bu Adita. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, begitu tadi diskusi kita dengan Pak Adil yang merupakan sebuah kekuatan metode kita. Kenapa kekuatan? Kekuatan itu adalah sebuah kondisi yang merupakan ikon kita ya, di mana tempat lain nggak ada. Nah, diskusi dengan pada pagi ini merupakan sebuah kekuatan metode kita. Karena pagi inilah Pak Adil pada saat bertanya kemana-mana, Bapak Ibu bisa uji. Bapak Ibu semuanya ikutin. Wah, ini saya belum tahu nih jawabannya. Oh, ini saya belum tahu nih jawabannya. Saya belum tahu, sehingga terpicu untuk belajar ya. Kalau hanya sekadar menguraikan ayat, terus kita nggak ditanya, mungkin kita hanya fokus di ayat kita. Tapi begitu ditanya Pak Adil kemana-mana, polanya kemana, KBKK-nya, KBPA-nya, dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu termotivasi untuk belajar. Saya kan lagi belajar sebelahnya adik saya. Mungkin saya yakin 1-2 yang bisa dijawab oleh Adinda saya tadi. Banyak nggak bisa jawab, tapi mungkin beliau diam aja dulu ya. Karena ya belum diajarin. Mudah-mudahan nanti setelah
Beliau setelah sepekan atau 2 pekan belajar nanti, beliau mungkin akan bisa jawab. Sekarang masih belum ya. Baik, kalau gitu kita mohon maaf ya, kita kembalikan ke Bu Retmayeti untuk acara